Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, bersama Anissa di sini di Inspirasi Kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Dan episode kali ini pastinya kita tetap membahas terkait sosok-sosok yang inspiratif dan juga mungkin membahas terkait komunitas dan juga diantaranya. Dan episode kali ini kita akan membahas terkait dakwah asyik anak muda. Nah, episode kali ini juga saya mengundang seorang founder dan juga dia juga merupakan seorang ustadz yang dimana dia akan di bagian dari sosok-sosok anak muda. Menarik sekali, dan juga kita akan membahas terkait ada kegiatan terdekat yang akan dilaksanakan. Jadi mungkin tanpa berlama lagi kita langsung saja ngobrol dengan Ustadz Daeng Mat selaku founder Circle Baik dan Yuk Ngaji Kendari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Dan mungkin kalau boleh tahu apa kegiatannya akhir-akhir ini? Oh iya, akhir-akhir ini Alhamdulillah kalau saya pribadi adalah kita itu tergabung dalam komunitas namanya Circle Baik. Circle Baik ini adalah komunitas dakwah anak muda. Jadi menjadikan dakwah itu asik di kalangan anak muda. Makanya biasanya tempat nongkrongnya itu bukan, biasanya kan dakwah itu atau kegiatan-kegiatan keagamaan itu nongkrongnya di masjid. Kalau kami nongkrongnya di coffee shop, nongkrongnya di warkop atau nongkrongnya di hotel. Nah, saat ini kita fokus untuk meng-create sebuah event. Nah, eventnya itu namanya event Deep Talk. Event Deep Talk. Wow, ini kayaknya sangat relate sekali dengan anak-anak muda, terutama mungkin bagian Gen Z dan sebagainya, Ustadz. Baru temanya itu damai di tengah badai. Damai di tengah badai. Iya, damai di tengah badai. Wow, ini Sobat Inspirasi juga mungkin akan penasaran sekali ya Ustadz ya. Oh, harus hadir harusnya. Betul, harus hadir pastinya ya. Oke, Ustadz, kita akan ngobrol lebih jauh ya terkait mungkin bagaimana sih dan apa saja mungkin benefit-benefit anak muda ya untuk mendapatkan dan mengikuti kegiatan tersebut. Tapi mungkin bisa kita tarik ke belakang terkait kalau boleh tahu ya, Ustadz ini awal mulanya terjun ke dunia dakwah itu kapan Ustadz? Oh iya, jadi pertama kalau kami itu aktif di sebelum aktif dakwah ya. Kalau kamu nyebutnya sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Ya sebelumnya kami memang aktif di komunitas-komunitas, di antaranya adalah komunitas stand up, komunitas sastra dan sebagainya. Lalu kemudian saya pribadi memilih untuk kuliah. Untuk kuliahnya adalah jurusan dakwah dan komunikasi Islam. Setelah saya belajar, awalnya sebenarnya nyemplung aja. Lalu kemudian belajar dan saya sadar ternyata memang kita semua ini punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, dan saya lihat bahwa dakwah ternyata harusnya adalah segmented. Nah, kalau dakwah ibu-ibu, dakwah majelis taklim, dakwah dakwah di masjid itu kayaknya memang sudah banyak ustadz atau banyak ulama yang sudah terjun di dunia itu. Saya lihat karena potensi anak muda itu besar dan peluang-peluang perbaikan, peluang-peluang untuk anak muda itu ke depan banyak sekali, maka saya memilih dakwah di kalangan anak muda. Karena bagi saya adalah anak muda itu adalah aset terbesar yang dimiliki oleh bangsa ini, oleh negeri dan kota ini tentunya. Seperti itu, insya Allah. Betul sekali. Dan juga mungkin hal-hal yang membedakan seperti itu juga lebih mudah kali ya untuk mendekati daripada hati-hati anak muda itu sendiri ya. Benar, iya. Oke, berarti mungkin Ustadz apakah sebenarnya sebelumnya itu ada keresahan dalam diri Ustadz itu sendiri sampai kita akan mencoba metode dakwah anak muda yang seperti ini itu. Ya, jadi sebenarnya itu adalah backcase saya sendiri. Jadi setelah kemudian ya namanya anak muda kan kita hidup dengan apa yang menurut kita waktu itu asik, apa yang menurut kita itu luar biasa. Jadi kita mencari kesenangan, mencari ketenangan di tempat-tempat di luar kajian tentunya, di luar kajian keislaman. Nah, di tengah-tengah itu semua, kemudian saya merasa bahwa iya benar, kalau kita kemudian kita nongkrong, hanya nongkrong tok saja, kalau kemudian kita mungkin healing ke pantai maupun ke gunung, kayaknya memang tenangnya hanya di situ saja. Pulang dari itu ya kembali overthinking lagi, gitu. Karena keresahan-keresahan seperti itu sehingga saya mencari titik damainya sendiri. Maka titik damai yang saya dapatkan adalah ketika ternyata memang belajar Islam itu bisa asik. Kalau kita dapat teman yang cocok untuk belajar atau guru yang cocok untuk belajar.
dari pengalaman itulah kemudian saya merasa bahwa apa ya ketenangan yang saya dapatkan, apa yang saya rasakan ini harusnya bisa dirasakan oleh semua anak muda. Maka kami memutuskan untuk membuat komunitas Yuk Ngaji Kendari atau Circle Baik. Oke, Yuk Ngaji Kendari dan juga Circle Baik ya Ustaz. Yes. Berarti kalau untuk Circle Baik ini motivasi awalnya ya, mungkin sudah ada dalam diri sendiri. Iya benar. Berarti itu untuk Yuk Ngaji Kendari dan juga Circle Baik awal mula berdiri dan terbentuknya itu kapan Ustaz? Ya, jadi awal mulanya itu adalah Yuk Ngaji Kendari. Oke. Ya, sebenarnya sebelum-sebelumnya kami memang bergerak di komunitas-komunitas anak muda. Yang komunitas dakwah anak muda dia berganti-ganti. Awal-awal itu adalah kami buat namanya Pemuda Move On. Pemuda Move On. Pemuda Move On. Pemuda Move On. Itu 7 tahun yang lalu. Oke. Nah, jadi kami sempat buat event di Masjid Agung, ya luar biasa. Tapi makin ke sini saya lihat bahwa kayaknya memang Move On tidak lagi menarik. Kami kemudian menjadi part of Yuk Ngaji ID dan ini menjadi Yuk Ngaji Kendari. 3 tahun, lalu kemudian 2 tahun terakhir baru kemudian kami membuat sebuah event organizer dakwah namanya Circle Baik. Circle Baik Dakwah Organizer. Ya, jadi kurang lebih kalau mau hitung-hitungan ya kurang lebih 3 tahunan lah insya Allah. 3 tahunan, luar biasa. Dan untuk pertama kali terbentuknya ini apakah mungkin masih sendiri kah? Atau mungkin timnya kecil atau bagaimana? Kami mulai dakwah anak muda itu kurang lebih 4 orang. 4 orang? Ya teman-teman. Jadi saya sebagai orang yang ngomong, orang yang pembicara, lalu kemudian satu tim media, yang lain itu adalah orang yang mengumpulkan massa. Gitu. Jadi kami awali itu di coffee shop. Dulu coffee shop belum seramai ini. Iya. Kan nanti coffee shop ramai itu akhir-akhir ini. Nah, coffee shop itu jadi kami mulai dari warkop-warkop dulu, warkop-warkop kampus, lalu kemudian nanti sekarang ramai coffee shop dan alhamdulillah sekarang kita memulai dakwah yang gerakan lebih besar. Kami menyebutnya sebagai gelombang kebaikan di hotel-hotel, insyaallah. Makanya event kami itu kalau Mbak lihat di Instagram itu yang hadir itu ratusan sampai ribuan orang. Ratusan sampai ribuan orang. Iya. Karena mungkin khususnya untuk anak-anak muda itu topik-topik yang dibawakan itu adalah topik-topik yang relate. Yang relate dengan anak muda. Ya. Contoh misalkan, kami pernah buat kajian namanya kedokteran. Kedokteran, menarik. Kedokteran tapi pacaran. Akuntansi. Aku mantanmu yang tak perlu kau tangisi. Ada tema-tema yang relate seperti itu. Bagus sekali ya ini istilah-istilahnya ya. Iya. Jadi yang terdekat ini insya Allah kami akan adakan Deep Talk Damai di Tengah Badai yang menghadirkan Ustadz Agam Fahrul. Dan setelah itu kami akan buat kajian plus nobar. Kajian plus nobar. Tunggu aku sukses nanti. Oh wow, gitu sih, itu film yang sangat relate juga ya untuk Gen Z. Mungkin nggak cuma Gen Z tapi semuanya bisa relate. Ya. Makanya problem anak muda sekarang kan dia adalah problemnya di mental health-nya Mbak. Iya. Makanya kami itu selain ngaji, kami juga punya kelas psikologi. Namanya Teman Cerita Tak. Teman cerita Kendari vibes sekali ya. Teman cerita. Jadi Teman Cerita itu adalah event di mana saya dan teman saya yang psikolog ngobrol tentang sebuah tema yang itu dikaji dari mata psikologi dengan kacamata Islam. Nanti mereka bisa ngobrol, terkadang juga nangis-nangis, gitu sih. Betul. Mungkin masuk daripada sesi curhat-curhatnya juga ya berarti. Benar, Mbak. Berarti selama 3 tahun perjalanan ini, apakah memang kita membuat semacam komunitas ini ya berarti ya, komunitas ini terus langsung mengadakan event-event atau mungkin awalnya itu memang dari by mouth ke mouth, kunjungan di satu kafe terus berkumpul kecil, circle kecil gitu ya? Iya. Awalnya memang sekarang tadi kami berawal dari 4 orang, kami langsung ke kafe itu. Ya biasanya awalnya adalah orang yang nggak mau dengar kajian, yang nggak mau ngaji. Tapi makin kesini mereka kayaknya asik deh mereka ngobrol Islam tapi di coffee shop. Dan bagusnya karena kalau kami adalah kami menerima semua siapapun yang datang. Bagaimanapun fashionnya, apapun latar belakangnya kami terima. Karena bagi kami adalah dakwah yang paling utama adalah bagaimana dia
bukan persoalan konten atau bukan persoalan apa yang kami ucapkan, tapi tentang bagaimana mereka nyaman dulu dengan kita. Mereka mau ngobrol dulu dengan kita. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Dan kalau mungkin hingga sampai saat ini ya, kita membahas terkait Gen Z itu kan banyak hal-hal yang mungkin bisa dibahas terkait dengan mental health atau mungkin bagaimana krisis life untuk mencari identitas diri kali ya. Dan mungkin kita akan membahas ngobrol lebih lanjut terkait itu, tapi kita akan jeda dulu. Jadi Sobat Inspirasi, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya.